Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita bertemu lagi dalam jam tambahan fisika. Ada beberapa soal yang ingin Bapak bahas di sini. Perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah pemahaman Ananda terhadap materi yang telah diberikan pada pertemuan di pagi hari. Soal pertama, faktor-faktor berikut ini yang mempengaruhi besar kalori yang berpindah pada logam kecuali. Ini ada kata-kata kalor yang berpindah, ya. Jadi untuk ini berarti arahnya kemana? Ke konduksi. Dimana dalam konduksi kalor berpindah itu, ya, kalor berpindah tiap satu waktu dipengaruhi oleh K oleh A dikali delta T per L. Ada panjang logam, ada jenis logam, ada luas penampang, hambatan logam di sini tidak ada, kemudian selisih pada ujungnya. Berarti kecuali adalah hambatan logam. Ya. Sebatang baja pada suhu 0 derajat Celcius memiliki panjang L0. Ketika suhunya diturunkan menjadi min 35 derajat Celcius, panjangnya menjadi 99,9615 cm. Jika diketahui koefisien mulai panjang baja 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, maka panjang awalnya adalah, atau panjang L0 adalah, di sini ada perbedaan suhu sebesar 35 derajat Celcius. Kemudian ini panjang akhir 99,9615 cm. Jika diketahui koefisien mulai panjang 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berapakah panjang L0? Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kemudian panjang akhir yaitu panjang awal ditambah pertambahan panjang. Kalau kita masukkan nilai delta L yang di atas ini ke sini, berarti L0 dikali alfa dikali delta T, maka ini bisa kita cari, ya. T sama dengan, di sini sama-sama L0, maka L0 bisa dikeluarkan, tinggal di 1, tinggal di sini alfa kali delta T. Di sini nilainya 99,916. Ini yang ditanya. Itu ditambah. Alfanya nilainya 11 kali 10 pangkat min 6. Delta T 35. 99,916 sama dengan L0 1 ditambah. Ini 35 kali 11. Kalau sama-sama kita cari, Anda juga mencari di rumah. 385, ini 10 pangkat min 6 ini berarti per sejuta, ya. Dibagi 1 juta. Berarti 385 dibagi 1 juta yaitu 0,00385. 99,916 sama dengan L0 ini ditambah berarti 1,000385. Nah, kita pindah, ya. Maka nilai panjang awal adalah 99,916 dibagi 1,000385. Jadi panjang awal adalah, ini kalau kita gunakan kalkulator untuk menghitung ini, dibagi 1,000385. Hasilnya adalah sekitar
99,92 cm. Atau ini sekitar, sesuai dengan jawabannya di sini, sekitar 1 meter. Ini hampir mendekati 100 cm ya, atau sekitar 1 meter. Soal yang kedua, sebuah benda hitam sempurna pada suhu 1000 Kelvin memiliki luas 2 meter kuadrat. Biasanya energi kalori yang dipancarkan setiap detik jika gamma ini adalah tetapan Boltzmann 5,7 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Sebuah benda hitam sempurna, berarti nilai emisivitas 1. Kemudian sempurna pada suhu, kemudian ini delta T sama dengan 1000 Kelvin, memiliki luas A sama dengan 2 meter kuadrat. Ini sebenarnya kalau dalam pelajaran pagi Bapak buat to ya, bukan gamma. Ini 5,7 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Energi kalori yang dipancarkan setiap detik, berarti Q per T. Q per T nilainya adalah sama dengan E dikali to tetapan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Q per T ini nilainya 1, ini nilainya 5,7 kali 10 pangkat 8, nilai A 2, T pangkat 4 1000. Q per T 5,7 kali 2 ya. Ini dikali ini 5,7, kemudian kita pindahkan 2 ke sini, 10 pangkat 8. 1000 ini bisa kita jadikan 10 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 4. Maka Q per T 5,7 dikali 2 nilainya adalah apa ini, 5,7 kali 2 11,4 kali 10 pangkat 8, ini 10 pangkat 7 ya, 3 bukan 7, ini dikali pangkat 12, 3 kali 4. Q per T sama dengan 11,4, ini min 8, ini 12, berarti 10 pangkat 4, atau sekitar Q per T sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 5 watt. Dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan, terdapat A gram air bersuhu 40 derajat Celcius dicampur dengan B gram es min 8 derajat Celcius. Setelah diaduk, ternyata 50 gram es melebur. Jika titik lebur es 0 derajat Celcius, karbonis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram derajat Celcius, berapakah perbandingan A dan B? Berarti A dan B ini adalah massa dari air, dan B ini adalah massa dari massa air, B ini adalah massa dari si es ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kembali kepada azas Black, di mana ada Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas itu adalah suhunya yang paling tinggi. Sekarang kalau kita buatkan kurvanya, kemudian ini A gram air bersuhu 40 derajat, di sini 40 ya, dicampur dengan B gram es min 8, berarti di sini min 8. Di sini suhu setimbang 0 ya. Setelah diaduk, ternyata 50 gram es melebur. Berarti setelah diaduk, di sini 50 gram es melebur. Maka kalau kita lanjutkan, Q lepas sama dengan Q terima.
Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas yaitu MC delta T. Sini juga MC delta T ditambah M dikali L. Di sini yang melepas adalah air, maka di sini A. Kemudian di sini yang menerima itu adalah S ya, masih dalam bentuk S, CS. Di sini ML di sini adalah perubahan wujud dari S menjadi air pada fase ini ya, dimana 50 gram S nya melebur, bukan seluruhnya. MA itu nilainya A, itu yang dicari. CA nilainya 1 kalau jenis air. Delta T berarti 40 kurang 0. MS itu yang dicari. CS nilainya kalau jenis S 0,5 atau setengah ya. Delta T nya adalah dari min 8 ke 0 yaitu 8. Ditambah MS ini karena 50 gram S yang melebur, berarti nilainya setengah dari B. Setengah dari B. Kenapa B? Karena B ini adalah massa S. Berarti setengah dari total massa S yang melebur baru, bukan seluruhnya. L itu adalah kalau lebur S. Nilainya ada 80. A dikali 1 A, 40 kurang 0, 40. Ini B setengah kali 8, berarti di sini 4B. Ditambah ini setengah B dikali 80 berarti 40 B. Jadi di sini 40 A sama dengan 44 B. Yang diminta perbandingan A dan B. A dibanding B, B nya pindah. Di sini 44 tetap, 40 kita pindahkan ke bawah. A dibanding B sama dengan sama-sama bagi 4, 11 di bawah bagi 4, 10. Berarti A banding B adalah 11/10. Sebongkah es suhunya min 6 derajat Celcius dipanasi hingga dapat menjadi uap pada titik didihnya, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Titik lebur es 0 derajat dan kalori uap pada titik didihnya 540 kalori per gram. Ini lupa ya satuannya. Ini ada satu lagi derajat Celcius. Jika jumlah kalori total yang dibutuhkan 14.450 kalori, hitunglah massa es. Di sini perlu kita buat grafik seperti yang tadi. Ini titik didihnya 100 ya. Kemudian di sini 0. Suhu es, nah, berarti dia dipanaskan dari suhu min 6. Di sini ada Q1. Kemudian di sini ada Q2, di sini ada Q3. Ya. Kemudian nilai 14.450 itu adalah nilai total Q1 tambah Q2 tambah Q3. Berarti Q total sama dengan 14.450 kalori. Dimana nilai Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kalau grafiknya seperti ini, berarti di sini ada perubahan suhu. Dimana nilainya M, S, CS dikali delta T. Kalau grafiknya seperti ini berarti MS dikali L. Kalau grafiknya seperti ini ya, di MA CA dikali delta T. Kenapa A? Karena fase di sini sudah berubah menjadi air. Sekarang kita lanjutkan ya. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q total nilainya 14.450. Q1 MS CS delta T, M2 MS dikali L, Q3 MA CA dikali delta T. 14.450 massa S ini yang ditanya. Itulah massa S. Ini kita buat saja dalam MS ya. CS nilainya adalah setengah. Delta T kita lihat perubahannya dari min 6 ke 0, berarti perubahannya adalah 6. Kemudian MS ini yang ditanya. L ini nilainya 80. MA nya mana? MA nya adalah MS yang sudah berubah wujud. Berarti di sini bisa kita buatkan masih MS ya. Nah,
dari ketika es ini sudah berpindah suhu atau berubah suhu, di sini dia berubah wujud menjadi air, dan sampai ke atas masanya masih sama, masih massa yang itu ya, masih massa yang awalnya es tadi. Ca nilainya 1 kalori, delta T yaitu dari titik didih 100 ke 0. 100. Sini kita lanjutkan 14.450. Ini setengah kali 6, 3 berarti 3 ms ditambah 80 ms ditambah 100 ms. 14.450. Karena di sini sama ada massa S, koefisiennya sama, cukup ditambahkan nilai ini saja ya. 3 tambah 80 ditambah 100, yaitu 183 massa S. Maka massa S-nya adalah 14.450 dibagi 183. Ini kalau kita cari menggunakan kalkulator, bisa Anda coba cari di rumah. Maaf, di sini ada kesalahan ya. Karena di sini disebutkan hingga tepat menjadi uap ya. Kalau dia tepat menjadi uap, berarti di sini masih ada fasenya. Ya. Di sini masih ada fasenya, yaitu menjadi uap di sini. Berarti di sini ada nilai Q4. Maka di sini tambah Q4, di sini juga tambah Q4, di sini juga ditambah M dikali U. U di sini adalah kalor uap. Maka di sini karena S-nya sudah berubah menjadi uap, berarti di sini masih massa S, dan kalor uapnya berapa? Ini 540. Ya. Nah, soal ini kita perlu hati-hati. Berarti di sini adalah 540 massa S. Maka ini perlu kita ganti. Berarti ini adalah 183 ditambah 540, nilainya adalah 723 dari massa S. Maka nilai massa S adalah 14.450 dibagi 723, nilainya adalah 14.450 dibagi 723 sama dengan 19,99 atau sekitar 20 gram. Dua batang logam A dan B yang mempunyai ukuran sama disambung satu sama lain pada salah satu ujungnya. Jika suhu ujung bebas logam A 200 derajat Celcius dan suhu pada logam B 30 dan koefisien konduksi kalor logam A 2 kali koefisien konduksi kalor logam B. Berapakah suhu pada sambungan kedua logam? Ini sama seperti soal yang telah dijelaskan pada pertemuan kita di pagi hari tadi. Di sini ada suhu sambungan, dia disambung. Maaf ya. Sini A, di sini B, suhu di sini adalah 200 derajat Celcius, di sini TB, suhunya 30 derajat Celcius, suhu sambungan di sini berapa? Di mana koefisien konduksi kalor logam A yaitu Ka nilainya 2 kali Kb, 2 kali koefisien konduksi kalor logam B. Ha sama dengan Hb. Ha ini nilainya K dikali A dikali delta T per L. Di sini K dikali A dikali delta T per L. Sini A, di sini B, di sini B, di sini B, di sini juga A.
karena dikatakan ukurannya sama, maka ini bisa kita coret ya. Luasnya sama, panjangnya juga sama. Yang berbeda adalah koefisiennya dan suhunya yang berbeda. Maka nilai Ka di sini sudah disampaikan 2 kali Kb. Delta T-nya adalah Ta dikurang Tb. Ta dikurang Tb pada suhu di bidang batasnya. Kemudian Kb, delta T-nya adalah Tb dikurang 30. Tb dikurang 30. Ini bisa kita coret, 2 dikali Ta nilainya 200 dikurang Tb. Ini Tb dikurang 30. Kita kalikan ke dalam 400. Ini 2 Tb. Ini Tb kurang 30. Karena sama-sama Tb ini kita pindah dan 30 ini kita pindah ke kiri. 400 kurang 30 Tb ditambah 2 Tb. Ini 370. Ini 3 Tb. Maka Tb sama dengan 370 per 3. Nilainya adalah suhu sambungnya 370 dibagi 3. 123,3 derajat Celcius. Termometer skala Reaumur menunjukkan angka yang sama dengan termometer skala Fahrenheit pada suhu ya. Sekarang kita buat dulu suhu. Ini Reaumur, titik bawahnya 0, titik atasnya 80. Ini Fahrenheit, titik bawahnya 32, titik atasnya 212. Kita tidak tahu ya apakah sama pada rentang 0 sampai 80 atau 32 sampai 212 atau masih atau berada di bawah suhu di bawah ini, di bawah suhu 0 atau di bawah suhu 32. Yang perlu kita buat R dikurang titik bawah 0 per, kemudian ini titik atas dikurang titik bawah, kemudian untuk yang Fahrenheit F dikurang titik bawah 32, kemudian titik atas dikurang titik bawah. Dikatakan bahwa skalanya akan sama, R akan sama dengan F ya. Itu pada suhu berapa? Sekarang bisa kita ganti R ini dengan F ya, atau kita ganti F ini dengan R, sama. Kita tidak diberikan clue di sini apakah suhu di sini R atau F ya. Kalau kita ganti R menjadi F, maka di sini F dikurang 0 per 80. Di sini adalah F kurang 32 per 180. Ini bisa kita coret. Maka F per 8 sama dengan F kurang 32 per 18. Ini kita bagi berapa mudah? Bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 9. Kita kali silang 9F. Ini kita kali silang 4F. 4 dikali 32 128. Ini kita pindah 128 plus. Ini kita pindah 4F dikurang 9F. 128 sama dengan min 5F. Maka F sama dengan min 128 per 5. Jadi nilainya adalah min 25,6 derajat. Berarti suhunya akan sama pada suhu 25,6 derajat Celcius. Derajat Celcius. Suhunya akan sama pada suhu min 25,6 derajat Fahrenheit. Berarti di Reaumur juga akan sama ya, min 25,6 derajat Reaumur. Baik, mungkin ini akhir dari pembahasan soal kita pada jam tambahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu kekurangan dalam penyajian ataupun bahasa yang disampaikan. Kalau masih Anda belum paham, bisa diulangi lagi pembahasan soal ini dari awal video yang Anda lihat. Jangan lupa dipindahkan ke catatannya dari apa yang sudah Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman Anda terhadap materi yang telah disampaikan pada pagi harinya. Terima kasih, Pak Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.